Bab 91. Suara ini membuat Toby Mars panik. Dia dengan cepat meletakkan telepon, tersenyum dan berkata, "Tidak ada apa-apa, ini makan malam di spa. Saya tidak berencana untuk pergi." Ketika Helena Peach mendengar ini, dia segera bertanya dengan wajah tidak senang, "Mengapa tidak pergi? Takut ditertawakan? Atau kamu tidak mampu membayar? Katakan berapa harganya." Toby Mars juga berbohong dengan sembarangan kemarin. Setelah memikirkannya, dia berkata, 500. Selanjutnya, dalam pandangannya Helena Peach berjalan ke sofa, mengambil tasnya, mengeluarkan dompetnya, dan kemudian mengeluarkan beberapa uang. Setelah itu, dia berjalan ke arah Toby Mars. Mengulurkan tangan kecilnya yang lembut, dan berkata, "Ini 1000, kamu bisa pergi ke makan malam spa." Toby Mars terkejut. Dia tidak menyangka Helena Peach memberi dirinya begitu banyak uang. Dia ragu-ragu dan bertanya, "Mengapa kamu memberiku begitu banyak?" Helena Peach cemberut, pura-pura marah dan berkata, "Saya tidak ingin kamu membuat saya malu." Pria Helena Peach tidak bisa mengangkat kepalanya di depan orang luar. "Meskipun saya tidak punya banyak, saya masih punya segini." Helena Peach langsung menaruh uang di tangan Toby Mars. Namun, teguran tiba-tiba datang. "Helena Peach, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu memberi banyak uang kepada orang yang tidak berguna ini?" Patricia Higgins langsung berlari dari ruang tamu dan mengambil uang di tangan Toby Mars. Dia menatapnya dengan tajam dan memarahinya, "Kamu orang tidak berguna, memeras uang putriku setiap hari, bukan? Jika benar-benar berguna, menantu laki-laki orang lain semuanya mengirim uang ke rumah mertua. Kamu malah menghamburkan uang keluar. Katakan padaku, uang ini buat apa?" "Bu, apa yang kamu lakukan? Ini adalah uang yang saya berikan kepada Toby Mars untuk menghadiri makan malam di spa." "Kamu kembalikan padanya," kata Helena Peach dengan cemas. Tapi Patricia Higgins tidak peduli tentang itu. Dia menunjuk Helena Peach dengan tangannya dan berkata, "Putriku, apakah kamu gila? Dia seorang yang tidak berguna, buat apa makan-makan? Bukankah bisa tidak pergi? Mengapa membuang $1000 ini? Sungguh menyebalkan." Seorang pengecut yang tidak berguna, masih berpikir untuk pergi keluar untuk makan ikan besar dan daging, benar-benar tidak tahu malu. Patricia Higgins menoleh, melotot ke arah Toby Mars, dan mengutuk, "Jika kamu memiliki kemampuan, kapan kamu akan membawa uang puluhan ribu? Saya akan melihat kamu dengan kekaguman. Masih ingin pergi makan malam? Apa yang kamu inginkan? Lihat dirimu, apakah bisa muncul di depan umum? Tinggal saja di rumah." Melihat ibu mertuanya marah, Toby Mars tidak bisa menahan senyum, dan berkata kepada Helena Peach, "Tidak apa-apa, saya tidak berencana untuk pergi." "Lupakan saja." Wajah Helena Peach mengelap, dia menatap Patricia Higgins, berbalik dan pergi. Patricia Higgins menatap Helena Peach dengan tatapan kosong, lalu menunjuk Toby Mars dan berkata, "Saya peringatkan kamu Toby Mars. Kami tidak akan memberimu uang sepeser pun. Dan Mia di rumah sakit, jangan berharap bisa menghabiskan 1 sen pun dari kami. Kakek menyukainya itu adalah urusan kakek, tetapi sepertinya kakek sudah tidak akan menyukainya lagi. Singkatnya kamu Toby Mars, jangan berharap bisa mengambil sepeser pun dari rumahku, kau dengar itu?" Toby Mars mengangguk, lalu Patricia Higgins membiarkannya pergi. Kembali ke rumah Arthur Peach, di aula rumah pada saat ini. 3 generasi keluarga Peach ada di sini. Mereka mendiskusikan dengan semangat apa yang telah dilakukan Helena Peach pada pertemuan hari ini. "Kakek, Helena Peach ini terlalu lancang, kita benar-benar tidak boleh melepaskannya. Dia ingin mengambil perusahaan farmasi York darimu," kata Aaron Peach bersemangat. Dia sangat marah. Helena Peach benar-benar berani melakukan itu. Ini sama sekali tidak menghormati keluarga Peach dan Arthur Peach. Arthur Peach duduk di kursi dan wajahnya dingin. Tongkat di tangannya mengetuk ke lantai dengan keras. Dia berkata dengan serius, "Hah, farmasi York hanya bisa dimiliki oleh keluarga Peach.
Helena Peach masih belum memiliki kualifikasi ini. Saya tidak akan memberikannya. Dia tidak bisa mengambilnya. Apa yang saya berikan padanya, dia harus menerimanya. Mendengar ini, Aaron Peach merasa percaya diri, dan matanya melirik ke ayahnya. Jack Peach buru-buru berkata, "Ayah, meskipun keluarga Peach ada di tanganmu sekarang, jika Helena Peach benar-benar mengambil kesempatan ini untuk memeras keluarga Peach, apa yang harus kami lakukan? Kita harus mencegahnya, dan kita harus waspada. Pasti ada seseorang di belakang yang menghasut Helena Peach kali ini." Arthur Peach mendengar hal ini, mengerutkan kening dan bertanya, "Jack, apa maksud kata-katamu? Mungkinkah maksudmu ada seseorang yang menghasut Helena Peach kali ini sehingga melakukan hal ini?" Bab 92. Tepat. Jack Peach mengangguk dan menjawab, "Ayah, pikirkan baik-baik. Bagaimana karakter Helena Peach? Dia bisa memberontak terhadapmu dalam rapat. Benar-benar berbeda dari biasanya. Menurut pendapat saya, Helena Peach pasti telah mendengarkan hasutan orang. Makanya bisa seperti itu." Arthur Peach mendesis, matanya menjadi serius. Ada beberapa hal yang tidak perlu dikatakan semuanya, orang lain dapat menebaknya melalui petunjuk tersebut. Arthur Peach adalah orang seperti itu. Dia bisa menebaknya setelah mendengar 2 atau 3 kalimat dari Jack Peach. Arthur Peach mendengus dingin dan berteriak, "Toby Mars." Karena dalam rapat itu, Helena Peach secara khusus meminta mereka untuk meminta maaf kepada Toby Mars. Ini tidak realistis. Toby Mars adalah orang tidak berguna, untuk apa minta maaf padanya? Tentu saja tidak perlu. Hanya bisa dikatakan bahwa dia adalah orang di balik layar. Mendengar Arthur Peach menyebutkan nama itu, Aaron Peach menghela nafas lega dan memprovokasinya, "Kakek, Toby Mars ini harus diwaspadai. Terakhir kali, dia benar-benar berani melawanmu. Ini sudah cukup untuk melihat bahwa dia memiliki ambisi serigala dan punya rencana sangat licik. Jika kita tidak waspada, mungkin suatu hari perusahaan farmasi York akan jatuh ke tangan Toby Mars." Arthur Peach mendengar ini dan menjadi gugup. Dia berteriak dengan suara yang tegas, "Toby Mars bermimpi. Perusahaan farmasi York didirikan oleh saya, Arthur Peach, dan tidak ada yang bisa mengambilnya." Grup Rockwood, keluarga Peach bertahan tanpanya. Untuk sementara, semua orang berkata, apa yang dikatakan Arthur Peach adalah bahwa tanpa kerjasama grup Rockwood, perusahaan farmasi York kita akan tetap baik-baik saja. Helena Peach ini membuat perhitungan yang salah kali ini. Dia ingin menggunakan kontrak ini untuk mengancam Arthur Peach. Itu mimpi yang bodoh. Saya pikir kita harus memberi pelajaran pada Helena Peach dan memberitahu dia posisinya di perusahaan keluarga Peach. Kemudian, tatapan semua orang tertuju pada Tuan Arthur Peach, menunggu dia mengangguk setuju. Arthur Peach juga merenung sebentar, menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Jack, Aaron, kalian berdua harus melakukan ini. Pecat Helena Peach dari posisi direktur dan pindahkan ke level bawah di Departemen Pemasaran. Selain itu, putusan biaya hidup bulan rumah generasi kedua." "Iya kakek, saya akan segera melakukannya." Aaron Peach langsung berdiri, sangat senang. Akhirnya bisa bertindak kepada pelacur kecil Helena Peach secara terang-terangan. Namun, pada saat ini, pengurus rumah tangga Peach bergegas masuk dan berteriak, "Tuan, sesuatu telah terjadi, sesuatu telah terjadi." Wajah Arthur Peach menggelap, dia belum pernah melihat pembantu rumah tangga yang begitu aneh, dan berkata dengan sayu, "Mengapa begitu ribut? Tenanglah. Ada apa?" Pengurus rumah tangga bergegas masuk, menyeka dahinya dan berteriak dengan cemas, "Tuan, baru saja, pabrik farmasi Tribute mengirim pesan dan memutuskan kerjasama dengan kita." Bab 93. Apa? Pabrik farmasi Tribute memutuskan kerjasama dengan perusahaan farmasi York. Arthur Peach sedikit terkejut, mengerutkan kening dan bertanya, "Ada apa? Bukankah ini kerjasama yang baik? Mengapa tiba-tiba memutuskan kerjasama?" Pengurus rumah tangga buru-buru berkata, "Tuan, saya bertanya. Penjelasan mereka adalah baru-baru ini pabrik mereka tidak diuntungkan.
Mereka mengurangi staf dalam skala besar, dan mereka telah memutuskan kerjasama dengan banyak perusahaan farmasi. Kita adalah salah satunya. Mendengar itu, semua keluarga Peach di aula tampak curiga. Aaron Peach dan Jack Peach juga saling melirik. Yang pertama berdiri dan berkata, "Kakek, ini hanya pabrik farmasi Tribute. Kerugiannya tidak besar. Nilai kerjasama kita dengan mereka tidak besar, kurang lebih hanya 1 juta setahun." Aaron benar, Ayah, jangan khawatir tentang itu. Besok saya akan berbicara dengan pabrik farmasi yang baru, kata Jack Pirk sambil tersenyum. Arthur Peach juga mengangguk. Dia sedikit lega, dan berkata, "Baiklah, Jack, kamu bergegas besok, kuartal pertengahan tahun sudah lewat. Kuartal kedua tahun ini juga harus dijalankan sesuai rencana. Harus berusaha untuk menggandakan laba perusahaan tahun ini 2 kali lipat, mengerti?" "Tidak masalah, Ayah. Aaron dan saya akan bekerja lebih keras. Seharusnya tidak ada masalah untuk melipat gandakan labanya." Jack Peach tersenyum, matanya penuh percaya diri. Pabrik farmasi Tribute memutuskan kerja sama tampaknya tidak mengguncang rumah Arthur Peach. Namun dalam beberapa menit, seseorang bergegas masuk untuk melaporkan, Tuan, ada sesuatu yang tidak baik." Grup Lakewood, perusahaan farmasi Homeski, perusahaan farmasi Parkson, 3 raksasa farmasi di Larnwick mengumumkan bahwa mereka memutuskan kerjasama dengan perusahaan farmasi York. Hah! Orang yang menyampaikan pesan bergegas masuk, jatuh ke lantai, dan bergegas ke aula. "Apa?" Arthur Peach langsung berdiri dari kursi Grandmaster-nya dan seluruh tubuhnya terguncang. Dia mengepalkan tangannya, pupilnya mengencang, dan sulit untuk bernafas. Keluarga Peach lainnya juga kaget dan panik. Jack Peach dan Aaron Peach bahkan lebih terpana dan saling melirik. Senyum di wajah mereka membeku sebelum mereka sempat tersenyum. 3 raksasa farmasi Larnwick pada saat yang sama mengumumkan bahwa mereka akan memutuskan kerjasama dengan perusahaan farmasi York. Ini secara langsung memotong 70% dari laba perusahaan farmasi York. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa begitu tiba-tiba? Apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba berhenti bekerja sama dengan keluarga Peach? Arthur Peach cemas. Pembawa pesan menggelengkan kepalanya dengan cepat dan menjelaskan, "Saya tidak tahu, Pak, pihak lain tidak mengatakan apa-apa, hanya memberi pemberitahuan, dan apa, katakan," teriak Arthur Peach. Tongkat di tangannya mengetuk ubin lantai. Ketiga perusahaan itu meminta perusahaan farmasi York untuk memberikan kompensasi pelanggaran kontrak. Totalnya 320 juta. Pembawa menjawab dengan gemetar. "Apa? Kompensasi?" Tekanan darah Arthur Peach naik. Dia mencengkram dadanya, dan duduk di kursi Grandmaster dengan ekspresi yang menyakitkan. Ayah, cepat, ambilkan obat kakek." Jack Peach dengan cepat mengurut dadanya Arthur Peach. Semua keluarga Peach yang berada dalam ruangan, mengelilingi kursi Grandmaster, dan menatap Arthur Peach dengan penuh harap. Arthur Peach pucat. Setelah meminum pil tekanan darah tinggi, dia menghela nafas lega dan bergumam, "Tanyakan, dengan jelas, ada apa?" 320 juta dolar, dari mana keluarga Peach mendapatkan begitu banyak uang? Arthur Peach sangat bingung bahkan jika dia menjual perusahaan farmasi York, dia tidak akan bisa mendapatkan 320 juta. Aaron Peach menoleh, wajahnya cemas, menatap pembawa pesan, dan bertanya, "Apa yang terjadi? Mengapa 3 perusahaan besar mengumumkan bahwa mereka memutuskan kerjasama dengan keluarga Peach pada saat yang sama? Masih mau kompensasi? Kita melanggar kontrak kah?" Seluruh tubuh pembawa pesan gemetar, dan menjawab, "Tuan, saya tidak tahu, mereka mengatakan kepada saya seperti ini, dan mereka berkata." Namun, sebelum orang ini selesai berbicara, ada orang lain bergegas masuk. Melihat situasi di depannya yang sudah terguncang, dia diam-diam berdiri di samping, dan tidak berani berbicara. Bab 94. Arthur Peach melihat orang terakhir yang masuk melewati orang-orang di depannya. Mengangkat tangannya dan berteriak, "Apa yang ingin kamu katakan?"
Orang terakhir menundukkan kepalanya, dan melangkah maju dengan hormat, melaporkan, Tuan, baru saja seseorang dari BPOM mengirim pemberitahuan bahwa perusahaan farmasi York memiliki sejumlah pelanggaran dan memerintahkan kami untuk perbaikan akan selesai dalam waktu 7 hari. Salinannya harus diserahkan, jika tidak, mereka akan menyegel perusahaan farmasi York setelah 7 hari. Setelah kata selesai diucapkan, Arthur Pirk benar-benar kejang. Ayah, cepat, panggil dokter. Jack Peach berteriak. Setengah jam kemudian, di dalam rumah Arthur Peach, ada banyak orang berada di sekitar tempat tidur Arthur Peach. Ayah, apakah kamu sudah sadar? Jack Peach melihatnya membuka mata dan bergegas ke depan. Aaron Peach juga membungkuk dan pura-pura menangis. Kakek, akhirnya kamu sadar. Semua orang di keluarga Peach meremas kepala mereka bersama-sama, semuanya menangis. Mereka yang tidak tahu akan mengira bahwa Arthur Peach telah meninggal. Arthur Peach duduk dibantu oleh putra sulungnya, wajahnya pucat. Dia melirik kerumunan, dan dengan lemah bertanya kepada Jack Peach dan Aaron Peach, apakah kalian mendengar sesuatu? Aaron Peach buru-buru berkata, kakek, saya telah mendengar bahwa kita telah memalsukan obat dan ada juga pertukaran keuntungan di bagian penjualan, yang melanggar aturan penjualan. Sejauh ini, total 13 perusahaan dan 3 pabrik farmasi telah memutuskan kerjasama dengan perusahaan farmasi York. Secara langsung dan tidak langsung perusahaan telah rugi lebih dari 30 juta. Arthur Peach batuk dengan keras, dan Aaron Peach takut untuk berbicara. Lanjutkan, kata Arthur Peach. Aaron Peach berkata, selain itu, berdasarkan situasi saat ini, perusahaan farmasi York akan kehilangan laba 90%. Mendengar ini, Arthur Peach batuk lebih keras. 90%. Perusahaan farmasi York, sudah berakhir. Arthur Peach tampak sangat lemas. Dia merasa sangat sedih. Generasi pertama dan ketiga Peach, semuanya diam pada saat ini. Mereka juga mengkhawatirkan laba milik mereka. Habislah perusahaan farmasi York, itu berarti habislah keluarga Peach. Yang paling penting adalah kompensasi 320 juta. Ini adalah kompensasi yang sangat tinggi. Mampukah keluarga Peach membayarnya? Dalam sekejap, suasana di aula sangat mencekam. Arthur Peach melirik kerumunan, membaca wajah dan ekspresi mereka, tertawa 2 kali, dan berkata, apakah kamu takut? Tidak ada yang berani menjawab. Arthur Peach diam sejenak, membuat keputusan terlebih dahulu, dan mengatakan, Jack, Aaron. Adakan konferensi pers di malam hari untuk mengumumkan kebangkrutan dan likuidasi perusahaan farmasi York. Mendesis. Dalam sekejap orang-orang tidak bisa menerimanya, dan wajah mereka terkejut dan jelek. Ayah, kakek, apakah kamu benar-benar ingin melakukan ini? Ini baru setengah hari. Aaron Peach tidak rela. Kalian katakan, apalagi yang bisa saya lakukan sekarang? Arthur Peach juga cemas, air mata menetes. Pada saat ini Selena Peach, yang berdiri di tengah kerumunan, tiba-tiba berteriak, kakek, perusahaan farmasi York masih bisa diselamatkan. Grup Rockwood, kontrak Grup Rockwood. Selama kita bisa kerjasama dengan Grup Rockwood, kita dapat mengatasi kesulitan saat ini. Bab 95. Kata-kata Selena Peach segera menarik perhatian semua orang. Mata semua orang tertuju pada Selena Peach. Dia sedikit takut dan berkata dengan lemah, apakah saya salah? Ya, itu betul. Mata Arthur Peach langsung penuh dengan sinar kemakmuran. Dia dengan gembira berkata, ya, Grup Rockwood, selama perusahaan farmasi York kerjasama dengan Grup Rockwood, situasi saat ini dapat diatasi. Begitu kita bekerja sama dengan Grup Rockwood, kita akan terkenal. Para partner mungkin akan kembali bekerja sama dengan kita. Tiba-tiba, semua orang di keluarga Peach mulai mengobrol dengan gembira. Pasti ada berkah jika dalam bencana. Senyum muncul di wajah Jack Peach dan berkata, ayah, apa yang Anda katakan benar. Sekarang, kita hanya perlu berurusan dengan BPOM. Tapi tiba-tiba muncul suara dingin, memecah kegembiraan semua orang. Jangan lupa,
Kontraknya sekarang ada di tangan Helena Peach. Aaron Peach seperti menuangkan air dingin pada saat ini. Semua orang merasa kedinginan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ekspresi wajah Arthur Peach juga gelap dan dia berkata dengan suara yang tegas, ini adalah mengenai hidup dan mati perusahaan farmasi Peach. Helena Peach, apakah dia masih akan bermain trik kecil ini? Jack dan Aaron, kalian pergi ke rumahnya dan ambil kontrak itu. Bawa kemari dan minta Helena Peach untuk menandatanganinya. Aaron Peach masih sedikit khawatir dan berkata, kakek, jangan lupa apa yang dia katakan pada rapat tadi pagi. Dia ingin kita semua meminta maaf. Wajah Arthur Peach menggelap, dan dia memerintahkan, telepon dia dulu. Ketika Aaron Peach mendengar ini, dia dengan cepat mengambil ponselnya dan memutar nomor ponsel Helena Peach. Bagaimanapun, masalah ini tidak dapat ditunda dan harus diselesaikan sesegera mungkin. Jika tidak, penundaan 1 menit akan berakibat fatal bagi perusahaan farmasi York. Helena Peach sedang menonton TV di ruang tamu saat ini. Karena memberi Toby Mars uang untuk makan bersama Spa, dia dan ibunya bertengkar sehingga merasa tidak senang. Tiba-tiba, bunyi dering di ruang tamu. Helena Peach yang sedang duduk bersila di sofa terkejut. Dia melirik ponsel di atas meja kopi, panggilan dari Aaron Peach. Tepat ketika dia akan mengambilnya, Toby Mars tiba-tiba melompat dan mengambil telepon. Aaron Peach menelepon, mungkin ingin memohon padamu, kata Toby Mars sambil menatap Helena Peach. Helena Peach tampak panik, dan bertanya dengan tidak jelas, memohon apa padaku? Toby Mars tidak berbicara, tetapi malah menghubungkan telepon dan menyalakan speaker. Dalam sekejap, teriakan cemas Aaron Peach terdengar dari ujung telepon, Helena Peach, cepatlah ke rumah Arthur Peach, dan bawa kontrak grup Rockwood itu. Nadanya mendominasi, nadanya memerintah. Ini membuat ekspresi Helena Peach tidak senang. Aaron Peach ini benar-benar menganggap dirinya lebih tinggi dari orang lain. Dia melirik Toby Mars, bermaksud bertanya padanya, apa yang harus dilakukan. Toby Mars tersenyum dan menyuruh Helena Peach untuk tidak berbicara. Helena tidak ada di rumah. Dia pergi liburan dengan sahabatnya sana, kata Toby Mars. Bab 96. Aaron Peach mendengar suara Toby Mars di ujung telepon. Dia melirik Arthur Peach dan Jack Peach di sampingnya, dan kemudian berteriak dengan tidak sabar, Toby Mars. Jangan bicara omong kosong dengan saya. Minta Helena Peach menjawab telepon. Toby Mars tersenyum tipis. Dia langsung menekan tombol tutup, kemudian mematikan telepon dan menaruhnya di samping. Di sisi lain telepon, Aaron Peach mendengar bunyi bip di telepon, dan tiba-tiba berseru, kakek, lihat Toby Mars ini, bagaimana sikapnya? Dia berani menutup telepon. Tidak bisa, saya akan menelepon lagi. Namun, setelah menelepon lagi, telepon sudah dinonaktifkan. Dasar sialan, berani menutup telepon. Aaron Peach meledak dan berteriak, sialan. Mengapa kamu pergi liburan dan tidak membawa ponsel? Itu hanya alasan. Wajah Arthur juga sangat gelap saat ini. Dia melirik Jack Peach dan Aaron Peach berkata, masalah ini tidak dapat ditunda, kalian selesaikan sesegera mungkin. Tapi, kakek, Helena Peach jelas tidak ingin mengantar kontrak kemari, kata Aaron Peach. Itu adalah urusanmu. Jika dia tidak mengantarnya kemari, bukankah kamu bisa mengambil ke sana? Arthur Peach sudah cemas, menatap Aaron Peach, dan berkata kepada mereka, kamu harus menyelesaikan masalah ini, jika kamu tidak bisa menyelesaikannya, kalian carilah cara. Setelah mengatakan itu, Arthur Peach berbaring miring dan melambai agar semua orang pergi. Semua orang di keluarga Peach pergi dari aula. Arthur Peach menoleh dan melirik ke pintu, sedikit bersalah. Dia tidak akan pergi ke rumah mereka untuk memohon pada Helena Peach, masalah ini hanya bisa diserahkan kepada Aaron Peach dan yang lainnya. Di luar pintu, wajah Aaron Peach terlihat sangat jelek. Dia mengepalkan tangannya, dan berkata kepada ayahnya, ayah, apa yang harus kita lakukan? Jack Peach menghela nafas, mukanya perlahan menjadi dingin, tangannya di belakang punggungnya,
dan berkata dengan dingin, pergi ke tempat Helena Peach, bagaimanapun harus rebut kontraknya. Kembali ke tempat Toby Mars. Helena Peach melihat Toby Mars menonaktifkan ponsel, cemas, menendang kaki kecilnya ke Toby Mars, dan bertanya, apa yang kamu lakukan? Toby Mars meraih pergelangan kaki halus dan putih Helena Peach, mengembalikannya, dan berkata, Aaron Peach seharusnya datang memohon padamu. Tampaknya perusahaan farmasi York sedang dalam krisis. Mereka ingin kerjasama grup Rockwood mengatasi kesulitan ini. Helena Peach terkejut, melirik tangan Toby Mars yang memegang pergelangan kakinya, dan bertanya, bagaimana kamu bisa yakin? Toby Mars tersenyum dan berkata, dalam berita yang baru saja saya lihat, perusahaan farmasi York telah kehilangan semua partnernya. 3 perusahaan farmasi besar di Larnwick juga telah mengumumkan bahwa mereka akan memutuskan kerjasama dengan perusahaan farmasi York. Terlebih lagi, perusahaan farmasi York harus memberikan kompensasi besar, lebih dari 300 juta yuan. Di samping itu juga sedang diawasi BPOM. Apa? Helena Peach cemas. Dia melompat dari sofa, menyeret Toby Mars dan berkata, kalau begitu kita harus bergegas mengantarkan kontrak. Sekarang hanya grup Rockwood yang bisa menyelamatkan perusahaan farmasi York. Tapi Toby Mars masih duduk di sofa dan menarik Helena Peach kembali. Dia menatap matanya dengan serius, dan berkata, apakah kamu benar-benar ingin menyelamatkan mereka? Jangan lupa, bagaimana mereka memperlakukanmu kemarin. Jangan lupa, bagaimana kakek merebut kontrak darimu dan memberikannya ke Aaron Peach pada meeting hari ini. Sekarang, mereka cemas, mengetahui bahwa hanya kamu yang dapat menyelamatkan perusahaan farmasi York. Tetapi barusan, bagaimana sikap Aaron Peach? Apakah kamu tidak mendengarnya? Helena Peach mengedipkan matanya yang besar dan menatap Toby Mars dengan bingung. Sekarang perusahaan farmasi York menghadapi krisis seperti itu. Hanya dia, Helena Peach, yang dapat membantu keluarga Peach keluar dari krisis. Jika dia pergi, bukankah dengan mudah bisa menunjukkan kemampuannya di depan kakek, menaikkan statusnya? Selain itu, jika tidak membantu, perusahaan farmasi York akan bangkrut dan keluarga Peach akan berakhir. Apa gunanya dia mempertahankan kontrak ini? Lalu apa maksudmu, apa yang harus kulakukan? Helena Peach bertanya. Dia melihat pandangan mata Toby Mars yang belum pernah dia lihatkan sebelumnya. Tunggu Aaron Peach memohon padamu. Ini adalah kesempatan bagus bagimu untuk membalaskan dendam, dan juga kesempatan untuk menstabilkan posisimu di perusahaan. Toby Mars tersenyum tipis tapi, kalau tidak apa-apa, saya sudah mengatur masalah ini. Selama kamu mendengarkan saya, Aaron Peach pasti akan datang kepadamu. Bahkan, mungkin kakek juga akan datang ke rumah untuk meminta maaf secara langsung, kata Toby Mars. Baru kemudian Helena Peach mengerti apa yang dimaksud Toby Mars. Dia menatap Toby Mars dengan mata besar yang indah, kemudian kembali duduk di sofa, menatapnya dengan curiga, dan bertanya, mengapa kamu begitu yakin? Mungkinkah masa kritis perusahaan farmasi York ini disebabkan olehmu? Bab 97. Ketika dia mengatakan ini, Helena Peach gemetar di dalam hatinya, mengapa dia bisa berpikir begitu? Bahkan jika Toby Mars mampu, bisakah begitu banyak perusahaan memilih untuk memutuskan kerjasama dengan perusahaan farmasi York? Kekuatan mengerikan macam apa yang diperlukan untuk melakukan semua ini? Karena itu, begitu Helena Peach mengucapkan kata-katanya, dia merasa terlalu banyak berpikir. Adapun Toby Mars, ada perasaan goyah di hatinya. Dia melirik wajah Helena Peach dan ingin menjelaskan, Helena, sebenarnya. Yah, kamu tidak perlu menjelaskannya, itu karena saya terlalu banyak berpikir. Bagaimana kamu bisa memiliki sarana dan kekuatan seperti itu? Kamu hanya menantu yang menikah masuk ke keluarga kami. Helena Peach tertawa mencela diri sendiri. Wanita mana yang tidak ingin suaminya menjadi orang yang berhasil dan dikagumi orang lain? Tapi itu hanya pemikirannya saja.
Helena Peach tahu persis orang macam apa Toby Mars itu dan tahu seperti apa kondisi ekonomi. Toby Mars melirik Helena Peach, tersenyum di sudut mulutnya, dan tidak mengatakan apa-apa. Tidak lama kemudian, terdengar ketukan di pintu. Toby Mars menyuruh Helena Peach untuk kembali ke kamar tidur dan jangan keluar. Aaron Peach seperti biasa tampak arogan dan mendominasi, mengetuk pintu, dan berteriak, "Helena Peach, saya tahu kamu ada di rumah, buka pintunya." Toby Mars berberes-beras, berjalan dan membuka pintu. Aaron Peach penuh amarah di luar pintu. Dia menatap Toby Mars dan berteriak, "Toby Mars, kamu berani menutup teleponku barusan." "Saya tidak sengaja menutupnya." Toby Mars tersenyum. Aaron Peach cemas, mengangkat tangannya, dan mengarahkannya ke wajah Toby Mars. "Dasar sialan. Kamu hanya sampah yang menikah masuk ke keluarga Peach, kamu berani menutup teleponku, kamu minta dipukul." Brak, pukulan Aaron Peach menyentuh udara. Toby Mars langsung menangkis dengan satu tangan di telapak tangannya. Kemudian dia mengangkat kakinya dan menendang lutut Aaron Peach. Aaron Peach langsung merasa kesakitan. Dia terlatih-tatih mundur beberapa langkah, seluruh wajahnya menjadi menahan rasa sakit, dan kemudian dia jatuh ke lantai. "Beraninya, Toby Mars, kamu benar-benar berani memukul Aaron. Apakah kamu masih memandang saya sebagai pamanmu?" Jack Peach melihat adegan ini. Dia menangis dan bergegas kemari. Toby Mars tersenyum dingin, menatap Jack Peach dengan tatapan tegas, dan berteriak, "Jack Peach, putramu yang duluan memukul. Jika kamu ingin melindunginya, kamu bisa mencoba memukul saya." Ketika mata Jack Peach bertemu dengan tatapan Toby Mars, hatinya bergetar. Tatapan orang tidak berguna ini sangat mengerikan sekarang, seolah-olah dia menghadapi singa yang bisa bangun setiap saat. Aura itu jelas bukan sesuatu yang bisa ditunjukkan oleh orang yang tidak berguna. Bukankah dia selalu tampak bodoh? Mengapa kelihatan begitu kuat hari ini? "Toby Mars, kamu memberontak, berani memukul, saya akan membunuhmu." Aaron Peach bangkit dari lantai pada saat ini. Dia menggertakkan giginya, menunjuk ke Toby Mars dan berteriak. Toby Mars hanya berkata dengan santai, "Jika kamu di sini untuk bertengkar, silakan pulang." Sambil mengatakan itu, Toby Mars hendak menutup pintu. Jack Peach membuka pintu dan berkata kepada Toby Mars dengan wajah dingin, "Kamu keluar dari sini, kami ke sini mencari Helena Peach, kamu tidak punya hak untuk berbicara dengan kami." Toby Mars tersenyum dan berkata, "Apakah kamu tidak mengerti pentingnya hal ini sampai saat ini? Jika kamu kehilangan kerjasama grup Rockwood, kamu tahu dengan pasti apa yang dihadapi perusahaan farmasi York dan keluarga Peach. Jadi, ingin memohon pada Helena Peach, maka lebih baik, dengan rendah hati." Kalimat ini menyebabkan Jack Peach dan Aaron Peach panik. Kemarahan di wajah mereka perlahan mengeras. Tanpa kerjasama grup Rockwood, perusahaan farmasi York akan bangkrut. Bab 98. Namun, Toby Mars adalah orang tidak berguna, apa haknya untuk berani berbicara dengan mereka seperti ini? "Diam, hak apa yang kamu punya untuk berkata seperti ini? Kami ingin bertemu Helena Peach." Jack Peach berteriak dengan suara berat. "Mengapa tidak punya hak? Helena adalah istriku, urusannya adalah urusanku. Sekarang dia tidak ada di sini, saya yang bertanggung jawab atas rumah ini," kata Toby Mars. "Kamu yang bertanggung jawab." Setelah mendengar ini, wajah Jack Peach dan Aaron Peach keduanya penuh ejekan. Aaron Peach mencondongkan tubuh ke depan dan mencibir, "Toby Mars, apakah kamu tahu betapa bodohnya kamu mengatakan ini? Di keluarga ini, apakah Toby Mars bisa bertanggung jawab? Lagi pula, bagaimana Helena Peach memenangkan kontrak dengan grup Rockwood, semua orang tahu. Kamu sangat senang ketika diselingkuhi. Sungguh konyol." Aaron Peach memandang Toby Mars dengan mengejek. Mata Toby Mars membeku, dan dia mengepalkan tangannya. Tentu saja, dia paling tahu bagaimana Helena Peach mendapatkan kontrak. Ucapan Aaron Peach jelas karena cemburu. Dia maju selangkah dan matanya dingin. Dia menatap Aaron Peach dari dekat, menunjukkan niat membunuh.
Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Saya beritahu kamu, jika kamu berani melakukan sesuatu padaku, tidak ada tempat bagi Helena di keluarga Peach lagi. Aaron Peach dikejutkan oleh gerakan dan mata Toby Mars yang tiba-tiba. Jika kamu berani menghina Helena Peach, saya pasti akan membuatmu menyesal seumur hidup. Saat Toby Mars berkata, hawa dingin yang menggigit tiba-tiba muncul di tubuhnya. Aaron Peach menelan ludah dan mundur beberapa langkah. Apa yang terjadi? Pada saat ini, Patricia Higgins dan Alfred Peach pulang dan melihat banyak orang berdiri di depan pintu. Alfred, menantumu sangat agung, bahkan berani memukul Aaron. Tidak memperbolehkan kami masuk. Jack Peach melihat Alfred Peach pulang, menghela nafas lega, menggenggam tangannya di belakang punggung, dan berteriak dengan suara yang tegas. Dalam keluarga Peach, Jack Peach adalah putra tertua, dan Alfred Peach hanyalah putra kedua. Karena hubungan antara Toby Mars dan Helena Peach, dia tidak dihargai oleh ayahnya, sehingga bekerja di luar. Paman kedua dan bibi kedua, Toby Mars baru saja mengatakan bahwa dia yang bertanggung jawab atas keluarga ini. Aaron Peach bersemangat pada saat ini dan berkata dengan sengaja. Setelah mendengar ini, wajah Patricia Higgins segera menggelap dan menunjuk ke Toby Mars, berteriak, apa yang kamu bicarakan? Kamu yang bertanggung jawab atas keluarga ini. Apakah kamu gila? Atau apakah kamu salah makan? Kamu benar-benar tidak tahu aturan. Membuat saya marah saja. Sambil berkata, Patricia Higgins mencari sesuatu untuk memukul Toby Mars. Alfred Peach di samping langsung menarik. Patricia Higgins menatap Jack Peach dengan ekspresi jelek, dan bertanya, kakak pertama, ada apa kamu di sini? Kalian belum pernah ke sini dalam 2 tahun ini. Mengapa tiba-tiba hari ini datang kemari? Setelah selesai berkata, Alfred Peach tersenyum. Kalimat ini membuat Jack Peach tersipu dan berkata, kami ada urusan, mencari Helena Peach. Ada urusan? Ada apa? Di rapat sudah sangat jelas. Putri kami diberhentikan dari jabatan direktur, masih ada urusan apa mencarinya? Alfred Peach bertanya dengan bingung. Jack Peach dan Aaron Peach saling melirik. Tenggorokan mereka tersumbat dan mereka tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Mungkinkah harus membantu Jack Peach untuk bicara? Pada saat ini, Toby Mars berkata, perusahaan dan partner yang bekerja sama dengan perusahaan farmasi York semuanya telah memutuskan kerjasama. Sekarang perusahaan farmasi York menghadapi risiko kebangkrutan dan harus memberikan kompensasi lebih dari 320 juta karena melanggar kontrak. Mereka datang ke sini mencari Helena untuk kontrak grup Rockwood. Sekarang, hanya Rockwood yang bisa menyelamatkan perusahaan farmasi York. Mendengar kata-kata ini, Patricia Higgins tercengang, sementara Alfred Peach mengerutkan kening. Setelah berpikir sebentar, senyum muncul di sudut mulutnya. Karena kesini untuk memohon, mengapa jadi bertengkar? Apakah itu sikap memohon? Alfred Peach memandang Jack Peach dan yang lainnya sambil tersenyum. Setelah itu, dia berbalik, menarik Patricia Higgins ke dalam rumah, dan meninggalkan sebuah kalimat, Toby Mars, jika mereka masih memiliki sikap seperti itu, usir saja. Ibumu sedang tidak sehat dan tidak bisa ada keributan. Ya, Toby Mars menjawab. Bab 99. Kedua ayah dan anak, Jack Peach dan Aaron Peach terlihat sangat jelek saat ini. Mereka menatap Toby Mars dengan getir, dan berteriak, masih tidak pergi. Toby Mars tersenyum, tidak mengatakan apa-apa, berbalik dan memasuki ruangan. Aaron Peach tersenyum dingin, dan mengikuti langkahnya ke dalam rumah. Pintu tertutup. Aaron Peach berdiri di pintu, hidungnya berdarah karena menabrak pintu, dan langsung berteriak, Toby Mars. Dasar sampah, kamu berani melakukan ini padaku. Saya pasti tidak akan memaafkanmu. Jack Peach juga merasa kasihan pada putranya. Setelah bertanya beberapa kali pada putranya, dia berkata dengan marah, Toby Mars ini benar-benar semakin tidak tahu malu. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita benar-benar akan menundukkan kepala dan meminta maaf? Aaron Peach tidak yakin, dia merasa lebih baik mati saja,
daripada harus meminta maaf kepada wanita jalang seperti Helena Peach. Jack Peach menggelengkan kepalanya, menghela nafas, dan berkata, apalagi yang bisa kita lakukan sekarang? Kalau tidak, kita bahkan tidak akan bisa masuk. Aaron Peach tiba-tiba terdiam. Ada tatapan dingin di matanya. Jack Peach menarik napas dalam-dalam, lalu membunyikan bel pintu, dan berkata dengan tulus, Alfred, buka pintunya, ada yang ingin kakak katakan padamu. Setelah beberapa saat, Toby Mars membuka pintu lagi dan berkata dengan ringan, masuklah. Jack Peach tersenyum, tapi ada kebencian di matanya. Dia harus membalas dendam ini. Setelah memasuki rumah, Jack Peach dan Aaron Peach duduk tegak di sofa, melihat dan berseru, mengapa kita datang ke sini, bahkan tidak disajikan teh. Patricia Higgins yang duduk di sebelah Alfred Peach, segera melotot ke arah Toby Mars dan berteriak, cepat sajikan teh. Toby Mars menjawab dan menyajikan beberapa cangkir teh. Jack Peach tidak menunda-nunda, dan berkata dengan lugas, Alfred, apa yang terjadi tadi adalah salah kakak. Kakak akan menebus kesalahan padamu. Baik Patricia Higgins dan Alfred Peach sedikit gemetar. Selama bertahun-tahun, mereka hanya melihat kakak tertua mereka, Jack Peach, sangat memandang rendah. Orang. Kapan dia menunjukkan kerendahan hati seperti sekarang, bahkan meminta maaf? Aaron Peach juga menundukkan kepalanya dengan cemberut dan minum teh, seperti duduk di atas peniti dia merasa bahwa martabat keluarganya hilang. Namun, jika memohon, hanya bisa dengan cara ini. Kakak, apa yang kamu lakukan? Kita adalah saudara, jangan bicara tentang dua keluarga. Tampaknya masalah perusahaan farmasi York kali ini membuatmu cukup mendapatkan tekanan, jika kamu tidak menundukkan kepala dan minta maaf kepada kami, kata Alfred Peach. Dalam hatinya, dia merasa sangat puas. Sudahkah kamu lihat, Jack Peach yang tidak memandang siapapun, menundukkan kepalanya dan meminta maaf padanya. Dia ingin keluar untuk meminta tetangga di lingkungan sekitar untuk datang melihatnya. Wajah Jack Peach memerah. Bagaimana dia tidak bisa mendengar maksud adik keduanya, tetapi demi kerjasama grup Rockwood, dia hanya bisa tebal muka dan berkata, adik kedua, kamu harus membantu kami kali ini. Jika perusahaan farmasi York bangkrut, tidak hanya keluarga kami, keluargamu, dan seluruh keluarga Peach akan hancur. Jack Peach mengatakan yang sebenarnya. Begitu perusahaan farmasi York bangkrut, secara langsung akan mempengaruhi finansial keluarga Peach. Pada saat itu, seluruh keluarga mereka akan dibebani dengan hutang yang sangat besar. Bab 100. Adapun Toby Mars, dia berdiri dan mendengarkan dengan tenang. Tampaknya kakek telah memberi banyak tekanan pada Jack Peach. Jika tidak, dia tidak akan memohon. Tidak bisa, mengapa harus membantu kalian? Pada rapat itu, bagaimana kamu memperlakukan putriku dan memecat dia dari posisinya sebagai direktur? Patricia Higgins yang berhati kecil seperti hati ayam. Pada saat ini dia berkata dengan wajah dingin dan menolak. Adik ipar, Aaron dan saya telah memikirkannya dengan baik. Jangan khawatir, jabatan direktur masih milik Helena. Namun, jika perusahaan farmasi York bangkrut, jabatan direktur tentu saja akan hilang. Jadi, saya masih berharap adik kedua dan adik ipar membantu saya berbicara. Membantu masalah ini berarti membantu diri kalian sendiri, kata Jack Peach. Patricia Higgins menoleh dan melirik Alfred Peach, berpikir bahwa Jack Peach benar. Jika perusahaan farmasi York bangkrut maka tidak akan ada lagi keluarga Peach. Jadi mengenai masalah ini, mereka harus membantu. Patricia Higgins berpikir sambil mengangkat alisnya. Memandang Toby Mars dengan tidak senang, dan bertanya, di mana Helena? Dia pergi liburan dengan sana, kata Toby Mars. Mengapa tiba-tiba pergi liburan? Patricia Higgins mengerutkan kening, berbalik dan berjalan ke kamar tidur Helena Peach. Setelah memasuki ruangan, Patricia Higgins melihat Helena Peach berbaring di tempat tidur membaca buku. Dia merasa konyol dan bertanya, bukankah Toby Mars mengatakan kamu pergi liburan? Mengapa kamu masih berbaring di sini?
Helena Peach tersenyum dengan jahat dan berkata dengan lembut, "Bu, saya tidak pergi liburan, Toby Mars yang memintaku bersembunyi di sini." Toby Mars. Ketika Patricia Higgins mengangkat alisnya, dia langsung mengerti maksud Toby Mars, dan tersenyum marah. "Apakah kalian berdua dengan sengaja merencanakan trik untuk Alfred Peach dan Aaron Peach, si sampah?" Toby Mars juga benar ya. "Apakah kamu tidak tahu bahwa perusahaan farmasi York akan bangkrut? Pada saat ini, memainkan trik seperti ini. Apakah dia mencoba untuk mencelakai keluarga kita? Tidak, saya harus pergi dan memberinya pelajaran." Selesai berbicara, Patricia Higgins berbalik untuk keluar. "Bu, apa yang kamu lakukan?" Helena Peach segera bangkit, meraih tangan Patricia Higgins, dan berkata, "Bisakah kamu tidak memarahinya dengan kata tidak berguna setiap kali? Jika bukan karena dia kali ini, apakah Paman dan Aaron Peach akan menundukkan kepala dan meminta maaf pada ayah?" Patricia Higgins terkejut, memikirkannya bahwa ini benar juga. Namun, ide dari bajingan Toby Mars itu, apa bagusnya? Dia melotot ke arah Helena Peach, dan berkata, "Kamu," dia benar-benar terpesona olehnya. Masalah ini masih membantunya. Hanya bermain trik dan tidak memiliki keterampilan yang benar. Jika keluarga kita bergantung padanya, cepat atau lambat akan habis. Helena, bukan karena ibu ingin mengatalmu, kamu juga harus mencari keluarga berikutnya. Apakah kamu benar-benar berencana untuk menghabiskan seumur hidupmu bersamanya? Saya pikir Luke Valgren cukup baik. Bu, kamu mulai lagi. Saya tidak akan menceraikannya. Dia adalah suamiku dan ayah Mia. Selain itu, kami memiliki perasaan satu sama lainnya, kata Helena Peach. Ketika Patricia Higgins mendengar ini, dia menjadi marah. Dia berpikir sepanjang hari tentang bagaimana membuat putrinya menceraikan Toby Mars, sehingga sampah bisa keluar dari keluarga Peach. Melihat Helena Peach yang melindungi Toby Mars saat ini, dia merasa sangat sedih di hatinya. Mungkinkah hubungan kedua orang ini baik kembali? Helena Peach, saya memperingatkanmu, jangan punya perasaan padanya. Kalian berdua menikah karena kesalahan, yaitu Mia. Dia sangat tidak berguna, dia tidak layak menjadi menantuku. Saya ingin kehidupan yang lebih baik. Putriku juga harus menikah dengan pria kaya seperti Luke Valgren, mengerti? Patricia Higgins berkata dengan suara tinggi. Helena Peach tidak mengatakan apa-apa. Dia sudah memiliki perasaan untuk Toby Mars, lagi pula dia telah tidur di kamar yang sama selama 4 tahun. Dia memiliki hasil cinta mereka yaitu Mia. Bahkan jika Toby Mars tidak berguna lagi, dia adalah pria yang dipilih oleh Helena Peach sendiri. Karakter Helena Peach tidak akan mengakui kekalahan. Dia tidak percaya bahwa pria yang dia pilih akan begitu tak berguna. Apalagi belakangan ini, Helena Peach semakin menyadari bahwa Toby Mars telah berubah dan menjadi berbeda dari sebelumnya. Bu, tidakkah menurutmu Toby Mars telah berubah? Helena Peach bertanya. Bab 101. Apa yang berubah? Dia bisa berubah seperti apa? Dia adalah orang yang tidak berguna. Mengapa? Apakah kamu masih berharap dia tiba-tiba menjadi anak orang kaya? Jangan mimpi putriku, bersikaplah realistis. Apa yang bisa Toby Mars berikan padamu? Apa yang bisa dia berikan padaku dan ayahmu? Patricia Higgins berkata dengan marah. Helena Peach merasa bahwa dia tidak dapat berbicara dengan ibunya lagi, jadi dia berbaring di tempat tidur lagi dan berkata, saya tidak akan menceraikannya. Jika kamu menyukai Luke Valgren, maka kamu bisa menikahinya sendiri. Hah! Setelah mendengar ini, Patricia Higgins berhenti marah. Dia menepuk pinggul Helena Peach 2 kali sebelum mengutuk, kamu sengaja membuatku marah ya. Jika ibumu masih muda, saya akan menikah Luke Valgren dari dulu. Setelah mengatakan itu, sikap Patricia Higgins melunak lagi. Dia membujuk dengan sepenuh hatinya, Helena, bukan ibuku ingin memaksamu, tetapi kamu harus merencanakan masa depanmu. Apakah kamu benar-benar ingin bersama pria yang tidak berguna, seperti Toby Mars seumur hidup? Bahkan jika kamu tidak memikirkan dirimu sendiri,
kamu pikirkan Mia. Setelah dia dewasa, dapatkah dia menerima bahwa ayahnya adalah sampah yang tidak berguna? Bagaimana pendapat teman-teman tentang dia? Helena Peach menutupi kepalanya dan langsung menutupi tubuhnya dengan selimut. Patricia Higgins memelototinya dan berkata dengan marah, pikirkan sendiri. Ibu tidak akan mendesakmu lagi. Setelah kamu paham, kamu akan mengerti bahwa ibu melakukan yang terbaik untukmu. Selesai berbicara Patricia Higgins berbalik untuk pergi, tetapi matanya tertuju pada sebuah kotak indah di meja rias kamar tidur. Apa kalung yang indah? Ya Tuhan, putriku, apakah kalung ini semuanya berlian asli? Patricia Higgins segera membungkuk dan melihat kotak yang indah. Berlian yang berkilauan dengan sangat indah. Helena Peach buru-buru bangun dan melihat bahwa Patricia Higgins hendak membuka kotak itu. Dia bergegas dan mengambil kembali kotak itu, berkata, ini bukan milikku. Sana menitipkannya padaku. Jangan sembarangan menyentuhnya. Patricia Higgins memberinya tatapan kosong dan berkata, kamu masih berbohong kepada ibumu. Kamu pikir ibu tidak tahu? Ini adalah kalung berlian Bold Girl, yang pertama dijual di Larnwick. Dari dulu sudah tersebar. Aduh, tidak tahu pria kaya mana yang jatuh cinta pada putriku. Hebat, hati Patricia Higgins bergetar, sepertinya putrinya tidak bodoh. Tahu bahwa dia harus menyimpan beberapa ban cadangan untuk dirinya sendiri. Helena Peach buru-buru menjelaskan, Bu, kamu terlalu banyak berpikir, saya akan mengembalikan kalung ini. Ketika dia mendengar bahwa dia ingin mengembalikannya, Patricia Higgins menjadi cemas, dan berkata, apa yang akan kamu lakukan? Tidak mungkin orang biasa. Dengarkan kata ibu, bergaul dengan mereka. Setelah itu, Patricia Higgins tersenyum dan meninggalkan kamar tidur. Helena Peach duduk di tempat tidur dengan marah dan menendang kakinya yang lurus. Ibunya salah paham lagi. Ketika Patricia Higgins keluar, dia berdiri di pintu dan tertawa 2 kali. Kemudian dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan teks ke Luke Valgren, Luke, saya sudah melihat kalung yang kamu berikan kepada Helena. Sangat cantik. Helena sangat senang. Kamu harus mengajaknya makan dan mengobrol lebih banyak. Setelah itu, Patricia Higgins berjalan ke ruang tamu di sana. Luke Valgren sedang minum dan mengobrol dengan beberapa teman di clubhouse. Ketika dia tiba-tiba menerima pesan teks dari Patricia Higgins, dia melihat isinya, dan terpana. Kalung apa, yang dia berikan kepada Helena Peach terakhir kali, tidak diterima. Mungkinkah Patricia Higgins salah paham? Luke Valgren tersenyum dan menjawab, Bibi, baguslah jika Helena menyukainya. Kembali kepada Patricia Higgins. Dia melihat Toby Mars dan Alfred Peach di ruang tamu, tidak melihat Jack Peach dan Aaron Peach. Mana kakak dan Aaron? Bukankah mereka mau memohon pada Helena? Mengapa mereka pergi? Patricia Higgins bertanya. Alfred Peach melirik Toby Mars, ada sedikit ketakutan di matanya. Adegan di pintu barusan, dan sikap dominan Toby Mars masih membuatnya merasa takut. Bab 102. Alfred Peach belum pernah melihat Toby Mars memiliki sisi yang ganas, seolah-olah dia telah berubah jadi orang lain. Menantu laki-laki ini, yang telah berada di keluarga Peach selama 4 tahun, selalu tampak patuh. Mengapa dia bisa begitu sombong hari ini? Bahkan berani melawan Aaron Peach, Jack Peach juga tidak berani menghentikannya. Terlebih lagi, kata-kata yang diucapkan kepada Jack Peach membuat Alfred Peach sedikit ketakutan. Saya meminta mereka untuk pergi. Karena mereka meminta Helena, mereka harus tulus. Selain itu, kakek tidak datang ke sini secara langsung. Dia adalah orang yang lebih butuh, kata Toby Mars ringan. Kalimat ini seperti badai petir, menghanguskan Alfred Peach dan Patricia Higgins luar dalam, seperti badan tanpa jiwa. Ini berarti dia ingin kakek sendiri datang dan memohon pada Helena. Ini gila. Toby Mars, apakah kamu ingin mati? Alfred Peach berdiri dan menunjuk Toby Mars, apakah kamu tahu konsekuensi apa yang akan kamu bawa ke keluarga kami jika kamu melakukan ini? Sembarangan. Patricia Higgins juga tampak ketakutan, dan berteriak,
Toby Mars, dasar sampah. Kamu ingin menghancurkan keluarga kami. Sejak kapan kamu membuat keputusan bagi keluarga kami? Cepat pergi dari sini. Panggil pamanmu dan Aaron Peach kembali. Orang seperti apa Arthur Peach? Itu adalah seseorang yang bahkan tidak peduli dengan keluarganya sendiri. Akankah dia datang sendiri dan memohon kepada Helena, orang bodoh yang bermimpi? Ayah, Bu, orang tua itu pasti akan datang. Masalah ini terkait dengan kelangsungan hidup keluarga Peach. Orang tua itu lebih pintar dari kalian semua, kata Toby Mars, berbalik dan pergi ke dapur untuk menyiapkan makan malam. Patricia Higgins sangat kesal sehingga dia tidak bisa berbicara. Dia benar-benar merasa bahwa dia tidak bisa melihat isi hati Toby Mars orang tidak berguna ini. Alfred, apa yang terjadi? Apa dia gila? Tanya Patricia Higgins marah. Alfred menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu, dia sangat berbeda hari ini. Namun, masalah sudah seperti ini. Kita hanya bisa menunggu. Patricia Higgins menggigil, dan bertanya dengan sedikit takut, apakah kakek benar-benar datang? Alfred Peach menggelengkan kepalanya tanpa daya dan tersenyum, bagaimana kakek bisa merendahkan diri datang kemari? Kamu tidak tahu orang seperti apa kakek. Paling-paling, akan meminta Jack Peach dan yang lainnya kembali. Patricia Higgins mengangguk dan menatap Toby Mars dengan kesal. Di malam hari, setelah makan malam, Toby Mars berjalan ke kamar tidur dan melihat Helena Peach. Dia sudah mandi, dan berbaring di tempat tidur. Dia dengan terampil mengeluarkan kotak peralatannya, lalu mengolesi tangannya dengan minyak. Dia menaruhnya di punggung Helena Peach yang halus dan lembut, dan mulai memijat. Helena Peach menikmati pijatan Toby Mars setiap minggu. Ah, ke bawah sedikit. Helena Peach mendengus, ekspresinya sangat menawan. Toby Mars benar-benar serius memijatnya. Matanya tertuju pada ponsel di tangan Helena Peach, tersenyum dan bertanya, kamu sudah lama melihat brosur konser ini, apakah kamu ingin pergi? Helena Peach meletakkan ponsel di tangannya dan menghela nafas, saya ingin pergi. Konser musik ini adalah konser semua musisi dan grup musik asing yang terkenal. Bahkan Tuan Judith Showman juga hadir. Tapi tiketnya sangat mahal. Selembar tiket seharga 10.000. Terlalu mahal. Toby Mars tersenyum tipis, dia tahu bahwa Helena Peach selalu menyukai musik. Apakah kamu sangat menyukai Tuan Judith Showman? Toby Mars tiba-tiba bertanya. Helena Peach berkata dengan tatapan rindu, yah, akan sangat bagus jika saya bisa berfoto dengannya. Namun, pertemuan langsung dengan Tuan Judith Showman telah dilelang dengan harga setinggi langit di internet, yaitu dikatakan ratusan ribu. Berbicara tentang ini, Helena Peach tidak bisa menahan diri untuk tidak kecewa. Toby Mars melirik ponselnya dan mengingat dalam hatinya. 10 menit kemudian, Toby Mars mengemasi barang-barangnya dan pergi keluar rumah. Menelepon Burt, dan berkata, bantu saya mengatur pertemuan pribadi dengan Judith Showman. Tidak peduli berapa harganya, minta dia meluangkan waktu. Selama itu yang kamu inginkan, saya akan memenuhi keinginanmu. Bab 103. Keesok hari paginya, Arthur Peach keluar rumah, bersiap untuk pergi ke rumah Helena. Ketika berita ini menyebar di dalam keluarga Peach, semua orang terkejut. Setelah sekian lama, Arthur Peach akhirnya pergi ke rumah Helena. Ini benar-benar berita besar bagi keluarga Peach. Dulu rumah Helena berada di atas langit, tetapi sejak kejadian 4 tahun lalu, rumah Helena telah jatuh ke bawah. Tidak mungkin, orang tua itu benar-benar pergi ke rumah Helena Peach. Pergi buat apa? Siapa yang mendapat informasi ini? Ini pasti rumor, bagaimana mungkin Arthur Peach pergi ke sana? Itu bukan tempat yang bagus. Beberapa generasi muda dari keluarga Peach berkumpul dan membicarakannya, semuanya tidak berani membahas dengan rinci. Namun, ketika mereka melihat foto Arthur Peach turun dari mobil di rumah Helena Peach, semua orang terpana. Arthur Peach benar-benar pergi. Dia ditemani oleh Jack Peach dan Aaron Peach. Semua orang segera mengerti bahwa demi perusahaan farmasi York,
Arthur Peach akan menundukkan kepalanya kali ini. Selama bertahun-tahun ini, Arthur Peach hidup dengan angkuh. Tidak pernah menunduk pada siapapun. Tidak disangka, kali ini dia menundukkan kepalanya kepada Helena. Alfred Peach dan Patricia Higgins mendengar berita itu di pagi hari. Mereka terkejut dan tidak dapat berbicara. Untuk waktu yang lama, mereka mengira Arthur Peach tidak akan datang. Paling akan meminta Jack Peach dan Aaron Peach datang ke sini lagi, tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar datang sendiri. Perusahaan farmasi York sekarang menghadapi masalah internal dan eksternal. Kerjasama grup Rockwood adalah penyelamat bagi perusahaan farmasi York dan seluruh keluarga Peach. Arthur Peach mengerti bahwa apakah perusahaan farmasi York bisa melewati situasi sulit ini, semuanya tergantung pada Helena Peach. Sehingga ketika Jack Peach dan Aaron Peach pulang kemarin dan menceritakan tentang pengalaman mereka di rumah Helena Peach, lelaki tua itu mengerti, Helena Peach memegang kelemahannya, dan dia tidak punya pilihan selain datang sendiri. Meskipun Arthur Peach tidak rela dalam hatinya, dia tetap rendah hati demi keluarganya. Alfred Peach dan Patricia Higgins sudah lama menunggu di pintu. Ketika mereka melihat Arthur Peach keluar dari mobil, mereka bergegas untuk memapahnya. "Ayah, mengapa kamu di sini secara pribadi? Jika kamu ada sesuatu, telepon saja. Biar kami yang pergi ke sana jadi tidak merepotkanmu datang secara pribadi ke sini." Alfred Peach tersenyum. "Ya, ayah, jika ada sesuatu, telepon saja." Patricia Higgins juga mengikuti, tersenyum. Dia memang pembuat keributan di rumah, tetapi di depan Arthur Peach, dia tetap tenang. Arthur Peach tersenyum dingin, dan berkata, "Jika saya tidak datang, keluarga Peach kita tidak akan bisa melihat matahari besok. Kalian berdua, mengapa repot-repot berpura-pura? Helena, minta dia keluar. Saya sudah datang. Apa yang dia minta akan saya lakukan, katakan saja." Alfred Peach mendengar ini dan merasa gemetar di dalam hatinya. Habislah, Arthur Peach akan mengingat kebencian ini. Alfred Peach memikirkan hal ini sambil melirik Toby Mars di sebelahnya. Dia berkata kepada Arthur Peach, "Ayah, Helena tidak ada di rumah. Dia sedang liburan. Dia harus kembali sore hari." Toby Mars tampak acuh tak acuh. Dia mengikuti Alfred Peach mempersilahkan Alfred Peach masuk ke rumah, lalu menuangkan teh dan air untuk semua orang. Namun, lelaki tua itu terus memandang Toby Mars dari awal hingga akhir. Berdasarkan perkataan Aaron, kejadian ini kemungkinan disebabkan oleh Toby Mars si sampah yang berada di belakang layar. Liburan, telepon dan minta dia segera kembali. Arthur Peach duduk di sofa dan berkata dengan marah, "Ayah, saya khawatir ini agak sulit." "Bukan dipanggil pulang bisa pulang," kata Patricia Higgins malu-malu, menatap Toby Mars. "Jika bukan karena ide buruknya, seluruh keluarga tidak perlu berbohong." Tanpa diduga, Toby Mars yang berada di samping tiba-tiba berkata, "Sudah akan kembali, tunggu beberapa menit." Hah! Mata semua orang terfokus pada Toby Mars. Kata-kata Toby Mars mengejutkan Alfred Peach dan Patricia Higgins. Mereka masih mengatakan bahwa mereka akan menunggu sore hari, tetapi sekarang Toby Mars mengatakan sudah kembali dalam beberapa menit. "Toby Mars, apakah kamu berhak bicara? Keluar dari sini." Helena jelas keluar dan kembali sore hari. Patricia Higgins melotot ke arah Toby Mars dengan marah, ingin melemparnya keluar sekarang. Apa maunya? Menipu Arthur Peach di depannya. "Ayah, jangan dengarkan omong kosong Toby Mars, dia hanya berkata sembarangan." Alfred Peach juga sangat ketakutan, berkata dengan panik. Arthur Peach dengan dingin mendengus, menatap Toby Mars, dan bertanya, "Apakah ini idemu?" Toby Mars tidak menyangkalnya, mengatakan, "Ya, Toby Mars, saya tahu kamu yang berada di belakang layar." "Kakek, kamu sudah dengar," dia mengakuinya sendiri. "Orang ini sangat ambisius, harus diusir dari keluarga Peach." Aaron Peach yang berada di samping mendengar ini dan segera melompat keluar, menunjuk Toby Mars dan mengutuknya. Bab 104. Sorot matanya seolah-olah dia ingin memakan Toby Mars.
Namun, Toby Mars hanya mengalihkan pandangannya sedikit dan tersenyum dingin di sudut mulutnya. Aaron Peach, sekarang saya sedang berbicara dengan kakek, tolong diam. Apa? Kamu menyuruhku diam? Kamu berani melawan? Aaron Peach cemas, mengangkat tangan dan ingin menamparnya. Tetapi, Toby Mars sekali tendang, langsung menendang perut Aaron Peach, sampai dia berjongkok. Toby berkata dengan dingin, ini bukan rumah utama keluarga Peach. Karena kamu di sini untuk memohon, kamu harus memiliki sikap memohon. Adegan ini membuat Alfred Peach dan Patricia Higgins takut. Toby Mars ini benar-benar semakin lancang. Kakek, Aaron Peach cemas. Plak, Arthur Peach menamparkan wajah Aaron Peach dan berteriak, sungguh hal yang memalukan, menyingkirlah. Aaron Peach panik, berdiri, dan menatap Toby Mars dengan mata pahit. Diam-diam berdiri di samping. Setelah itu, Arthur Peach bertanya, katakan, apa yang kamu dan Helena inginkan? Toby Mars tersenyum tipis, ini sangat sederhana. Saya tidak akan mempermalukan Anda. Pertama, Anda hanya perlu menganggukkan kepala dan mengakui kesalahan. Kedua, berikan posisi wakil presiden kepada Helena. Mengenai kerjasama dengan Rockwood, tidak boleh ada orang lain yang ikut campur. Beraninya kamu, Toby Mars, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa saya mudah ditindas? Bagaimana jika saya tidak setuju? Arthur Peach marah ketika dia mendengar permintaan pertama. Jika kakek tidak setuju, tidak apa-apa. Perusahaan farmasi York akan menyatakan kebangkrutan besok pagi. Keluarga Peach memiliki hutang besar. Semua yang Anda miliki sekarang akan hilang, kata Toby Mars, seolah mengatakan hal yang sangat umum. Kalimat ini membuat semua orang di dalam rumah tercengang. Ekspresi Arthur Peach juga menggelap. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum dia berkata, oke, saya berjanji padamu. Helena, keluarlah. Melihat Arthur Peach sudah setuju, Toby Mars langsung berteriak. Helena Peach yang bersembunyi di kamar tidur, akhirnya keluar. Aaron Peach langsung menunjuk ke arahnya. Wajahnya bingung, dan berteriak, kamu, bukankah kamu pergi liburan? Toby Mars tertawa dan bergumam, idiot. Arthur Peach juga melirik Aaron Peach dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Setelah Helena Peach keluar, dia pertama-tama membungkuk ke Arthur Peach dan berkata, kakek, maafkan saya, ini. Tongkat di tangan Arthur Peach dikituk dengan keras ke ubin lantai. Dia bangkit, dan berkata, Karnu tidak perlu meminta maaf padaku. Seharusnya saya orang tua ini yang minta maaf. Dengan itu, Arthur Peach benar-benar membungkuk untuk meminta maaf kepada Helena Peach di depan semua orang. Helena, kakek yang bersalah padamu, membuatmu menderita. Posisi wakil presiden akan diserahkan kepadamu hari ini. Bekerja dengan baik dengan grup Rockwood dan jangan mengecewakan kakek. Semua orang tercengang. Sampai Arthur Peach pergi bersama orang-orang, Patricia Higgins dan Alfred masih linglung. Toby Mars tersenyum dan berkata, kalau begitu saya akan pergi bekerja dulu. Helena Peach melirik Toby Mars yang hendak pergi, dan tiba-tiba berteriak, tunggu, terima kasih. Toby Mars tidak mengatakan apa-apa, menoleh dan pergi. Patricia Higgins tiba-tiba bangun, meraih tangan Helena Peach, dan bertanya dengan tidak percaya, Helena, kakek baru saja meminta maaf kepadamu. Juga, apakah benar-benar memberimu posisi wakil presiden? Alfred Peach duduk di sofa dan tertawa keras, oke. Kita akhirnya akan naik posisi. Helena Peach mengangguk, Patricia Higgins tersenyum, dan memandang Toby Mars yang pergi dan berkata, tanpa disangka, kali ini berkat Toby Mars orang tidak berguna ini. Pendapat saya tentangnya berubah sedikit. Bu, jangan memarahinya sepanjang waktu, kata Helena Peach. Iya, ibu tidak akan memarahinya lagi. Saya senang hari ini. Saya akan meminta Toby Mars untuk membeli beberapa sayuran saat pulang, kata Patricia Higgins, mengeluarkan ponselnya dan menekan nomor Toby Mars. Namun, tak lama kemudian, bunyi dering di kamar mandi. Ketika Helena Peach mendengar ini, dia berbalik dan berjalan masuk. Dia mengambil ponsel Toby Mars dari pakaian kotor, kembali ke ruang tamu,
dan berkata, "Bu, ponsel Toby Mars terjatuh. Saya akan mengantarkannya." Saat dia berbicara, ada dering di tangannya, yang merupakan nada peringatan pesan teks. Nama pengirimnya adalah Burt. Langsung melihat beberapa kata pertama, setelah konser selesai, Judith Showman. Burt, mengapa nama ini terdengar agak familiar? Helena Peach berpikir sambil mengklik pesan teks untuk melihatnya. Bab 105. Tiba-tiba, ada orang masuk. Toby Mars tersentak, melihat telepon di tangan Helena Peach. Dia mengulurkan tangannya untuk mengambilnya, dan tersenyum, "Saya lupa membawa ponsel saya." Helena Peach menoleh, melirik Toby Mars tanpa alasan, dan berkata, "Ibu memintamu membeli makanan saat pulang nanti malam." Toby Mars mengangguk sebagai jawaban, "Oke." Setelah itu, dia bertanya dengan khawatir, "Ponsel, kamu tidak melihatnya kan?" Helena Peach mendengar ini, satu tangan di pinggangnya dan satu tangan di telinga Toby Mars, dan mengutuk, "Toby Mars, apa maksudmu? Mencurigai saya mengintip ponselmu. Ponselmu yang jelek, buat apa saya melihatnya lagi pula? Apakah ada rahasia di ponselmu?" Toby Mars melihat ekspresi marah Helena Peach, tersenyum kecil dan berkata, "Tidak, tidak." Helena Peach berpura-pura marah dan menatap kosong ke arah Toby Mars, lalu berbalik dan berkata, "Saya marah." Toby Mars melihat punggung Helena Peach yang beranjak pergi. Dia merasa lega, dan melihat ke bawah pada isi pesan teks ponsel. Setelah konser selesai, pertemuan dengan Judith Showman telah diatur. Itu akan diadakan di Larnwick. Toby Mars juga menjawab, "Saya akan pergi untuk melihat pengaturan konser sebentar lagi." Bagaimanapun, dia adalah master piano favorit Helena Peach. Dia memiliki reputasi tinggi di dunia, penataan dan tata letak ruang konser harus berstandar tinggi. Ini adalah hadiah yang dia berikan kepada Helena Peach. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah memberi Helena Peach hadiah yang layak. Setelah Toby Mars meninggalkan rumah, pertama-tama dia pergi ke rumah sakit, dan bermain dengan Mia sebentar. Kemudian pergi ke spa, di mana dia mengadakan pertemuan tatap muka dengan semua orang dan mengatur pekerjaan. Bagaimanapun, dia telah membeli toko ini, dia tidak perlu melakukan apapun sendiri. Kemudian, dia pergi ke Vienna Concert Hall untuk memeriksa kondisi pengaturan Burt. Vienna Concert Hall dianggap sebagai aula pameran musik terbesar di Larnwick. Akan ada konser setiap bulan. Mereka yang datang ke sini biasanya para bangsawan dan selebriti Larnwick. Oleh karena itu, tempat ini juga disebut sebagai tempat berkumpulnya orang kaya. Banyak gadis muda yang ingin naik ke level atas, selalu berada di pintu masuk gedung konser. Mereka akan secara aktif memposting di media sosial ketika mereka melihat orang kaya atau bos besar. Toby Mars mengendarai mobil listrik sampai ke pintu Vienna Concert Hall. Sepintas, Concert Hall ini sudah tampak tidak biasa dan bergaya. Kemewahan, sederhana, bergaya. Seluruh konstruksi Vienna Concert Hall adalah perahu layar terbalik. Tampak megah, dan pola keseluruhan ada linier dan persegi, berwarna emas, dan les putih yang sangat mewah. Ada dua patung malaikat emas di kedua sisi pintu, memegang tiang, seperti kerajaan surga. Di pintu masuk utama Vienna Concert Hall, ada patung separuh badan yang diukir di granit emas. Ini adalah emas murni. Arsitek Mark Ping yang merancang dan membangun Vienna Concert Hall. Mark Ping adalah arsitek top dunia, yang hanya menghasilkan satu karya dalam 3 tahun. Setiap karya desain dikagumi ribuan orang, semua orang berlomba-lomba ingin membelinya. Dan Vienna Concert Hall ini adalah karya terakhir Mark Ping. Oleh karena itu, jika mampu mengadakan konser di Vienna Concert Hall, akan membawa reputasi dan ketenaran yang tak terbantahkan. Bahkan bisa keluar masuk Vienna Concert Hall sudah menjadi status ikonik para selebriti kelas atas di Larnwick. Toby Mars berdiri di pintu, melirik patung itu, dan tersenyum tipis di sudut mulutnya. Sebenarnya karya desain orang tua ini sungguh membosankan. Mark Ping awal mengejar Toby Mars untuk membangun gedung untuknya.
Toby Mars tidak suka dia pergi ke rumah setiap hari, jadi dia mengeluarkan beberapa ratus juta dan memintanya untuk membangun sebuah villa di pegunungan. Tidak ada cara lain, bisa membangun villa untuk tuan muda Spekta adalah keinginan seumur hidup banyak arsitek. Bab 106. Toby Mars menertawai diri sendiri 2 kali, sekarang situasinya berbeda. Setelah itu, dia melangkah ke aula. Halo, Tuan, aula konser ditutup sementara untuk umum. Di depan pintu ada seorang resepsionis wanita muda dan cantik, mengenakan setelan profesional emas pucat, dan mengenakan syal sutra bersulam platinum di lehernya. Toby Mars terkejut. Dia melirik wanita di depannya, tersenyum sedikit dan berkata, "Saya di sini untuk mencari seseorang." "Siapa yang kamu cari? Saya akan bantu tanyakan." Resepsionis wanita sangat sopan, dan tidak memperlakukannya berbeda karena pakaian Toby Mars yang biasa. "Saya mencari." Tepat ketika Toby Mars hendak berbicara, seorang wanita anggun berjalan dengan marah dari pintu masuk aula utama. Langsung memotong ucapannya. Dia memakai setelan profesional emas pucat yang sama, kecuali syal sutra di lehernya ada sulaman anggrek merah. Dia cukup cantik dan memiliki tubuh yang proporsional, tetapi ada kesombongan di antara alis dan matanya. Suara sepatu hak tinggi yang menginjak ubin lantai granit terdengar. "Haniel, apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah sudah diberi tahu bahwa aula konser ditutup sementara untuk umum, dan tidak ada yang diizinkan masuk?" Wanita arogan dan bermata dingin itu mengerutkan alisnya dan melirik Toby Mars di depannya. Tiba-tiba menunjuk ke resepsionis dan berteriak, "Kakak Sania, pria ini berkata mencari seseorang." Haniel menjelaskan dengan ekspresi ketakutan. Ada kepanikan di wajahnya. Sania Southwest adalah kepala resepsionis wanita di Vienna Concert Hall. Dia arogan dan kasar kepada semua orang di waktu kerja. Selalu mendengus sepanjang waktu. Jika ada yang tidak berjalan dengan baik, maka akan melampiaskan kemarahan kepada semua orang. Setelah mendengar kata-kata Haniel, Sania Southwest segera menatap Toby Mars dengan mata dingin. Dia menaikkan alis yang berbentuk bulan, dan berkata dengan curiga, "Kamu cari siapa?" "Siapa orang ini, memakai pakaian yang sederhana? Ini pedagang kaki lima, kan? Orang yang begitu miskin, datang ke tempat ini untuk mencari seseorang." "Oh, ya, seharusnya para tukang yang datang untuk membantu memindahkan barang-barang." "Halo, nama saya Toby Mars, saya mencari." Toby Mars tersenyum dan berkata, Oke, saya tahu, siapa yang ingin tahu siapa namamu, ikut saya." Sania Southwest melambaikan tangannya dan memotong kata-kata Toby Mars. Dia menoleh dan menatap Haniel dengan galak. Dia mencubit lengannya dan berkata, "Kamu jaga pintu dengan baik, jangan sampai sampah apapun bisa masuk. Jika merusak konser lusa, Karnu akan menerima akibatnya." Haniel menggosok lengannya, matanya berkaca-kaca, dan terus menundukkan kepalanya untuk meminta maaf. Dia melirik Toby Mars dari sudut matanya, dan tersenyum tipis padanya. Toby Mars juga dengan sopan tersenyum padanya. Berpikir gadis ini masih muda, sangat sopan kepada orang lain dan memiliki karakter yang lemah lembut. Toby Mars tidak memikirkannya lagi, mengikuti Sania Southwest di depan ke aula bagian dalam aula konser. Toby Mars tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke punggungnya beberapa kali lagi, sejauh mana pinggulnya, tut. Benar-benar seperti wanita penggoda. "Apa yang kamu lihat?" Tiba-tiba, Sania Southwest di depannya berbalik, menatap Toby Mars dengan dingin dan jijik. "Ah, tidak, saya hanya melihatnya." Toby Mars sedikit malu. Orangnya tahu. Sania Southwest meletakkan tangannya di dadanya dan mendengus dingin, dan berkata, "Hehe, saya telah melihat banyak tukang sepertimu, yang diam-diam melihat. Mata mereka juga jelalatan, jika kamu jelalatan lagi, saya akan meminta orang untuk mencongkel matamu." Bab 107. Selesai berkata, Sania Southwest berbalik, memutar pinggulnya dan terus berjalan ke depan. Hatinya merasa jijik dan benci kepada pria di belakangnya.
Tukang pindah barang. Toby Mars merasa sakit kepala, wanita ini telah salah orang. Dia mengikuti Shania Southwest dengan cepat, ke ruang utilitas di mana terdapat banyak kursi ruang konser. Shania Southwest menunjuk dengan marah ke satu sisi dan memerintahkan, cepat dan mulai bekerja. Kamu harus menempatkan semua kursi di aula sebelum jam kerja selesai. Dan kalian, cepat juga, jangan berpikir untuk malas-malasan. Saya mengawasi kalian di sini. Siapa yang malas-malasan, tidak akan dapat gaji. Beberapa pekerja di sana membawa meja dan kursi. Setelah mendengar ini, bekerja lebih keras, karena takut gaji mereka dipotong. Toby Mars sedikit bingung, melihat semua yang di depannya tampak berantakan. Kenapa saya diminta untuk memindahkan barang? Maaf, apakah kamu melakukan kesalahan? Saya tidak datang. Toby Mars menoleh dan menatap wanita di depannya, yang sedang merapikan kukunya. Kemudian Shania Southwest mengangkat alisnya dan berkata dengan jijik, "Apa yang salah? Kamu adalah tukang pindah barang paruh waktu. Mengapa begitu banyak omong kosong? Cepat bekerja." Setelah itu, dia menatap dingin pada para tukang pindah barang yang menyaksikan adegan itu, dan memarahi, "Apa yang kamu lihat, sekelompok sampah? Cepat bekerja, atau saya akan potong gaji kalian." Toby Mars juga memiliki ekspresi muram, dan berkata, "Apa yang kamu lakukan? Tukang pindah barang juga manusia. Mereka dibayar untuk bekerja. Ini adalah hubungan kerja, bukan tuan tanah atau budak. Mengapa kamu bersikap tidak hormat kepada orang lain?" Shania Southwest baru saja menoleh dan hendak pergi. Ketika dia mendengar kata-kata Toby Mars, dia melihatnya dengan ekspresi yang terkejut. Dia memandang Toby Mars dari atas ke bawah dengan matanya yang bermaskara yang tebal, menunjuk ke hidungnya dan mengutuk, "Siapa yang merekomendasi kamu bekerja di sini? Berani-beraninya bicara seperti ini padaku, apa kamu tahu siapa saya?" Shania Southwest sangat dekat dengan Toby Mars. Dia berbicara dengan keras, hampir menyemprotkan air liur ke wajah Toby Mars. Toby Mars menatapnya dengan jijik, dan berkata dengan dingin, "Saya tidak peduli siapa kamu. Saya hanya berharap kamu dapat menghormati orang lain, sehingga mereka juga akan menghormatimu. Jika tidak, tidak akan ada akhir yang baik." "Oh, itu benar-benar aneh." Shania Southwest tampak marah, ada penghinaan dan ejekan di wajahnya. "Saya benar-benar tidak mengerti. Kamu punya hak apa untuk berbicara dengan saya seperti ini?" "Tidak apa-apa, saya tidak akan berbicara omong kosong lagi kepadamu. Keluar, keluar sekarang. Tidak ada pekerjaan untukmu di sini, keluar." Shania Southwest mendorong Toby Mars keluar sambil mengutuk. Toby Mars melepaskan tangannya dan berkata dengan ringan, "Saya di sini bukan untuk bekerja, saya di sini untuk mencari manajermu, Queen Langham." "Queen Langham, kamu ingin mencari manajer kami?" Wajah Shania Southwest menghina dan berkata, "Mengapa? Apakah kamu ingin berdiskusi dengan manajer kami? Siapa kamu? Keluar dari sini. Jika kamu tidak keluar, saya akan meminta satpam untuk mengusirmu keluar." Shania Southwest berdecak pinggang, lubang hidungnya hampir sampai ke langit, sangat arogan. Toby Mars mengangkat alisnya. "Siapa dia? Bodoh sampai tidak masuk akal, melihat orang dengan kacamata berwarna. Begitu buka mulut langsung memarahi orang, mengira dirinya sangat mulia." Toby Mars benar-benar marah kali ini. Orang-orang seperti ini tidak bisa diajak berbicara baik-baik. Wajah Toby Mars dingin, dan bertanya, "Siapa namamu?" Kemudian Shania Southwest melirik Toby Mars dan berkata, "Kenapa? Siapa namaku? Apa hubungannya denganmu? Apakah kamu mau mencari seseorang untuk menghajarku? Kamu orang kampungan, apakah kamu pantas tahu namaku?" Sekelompok anjing pekerja keras, buat apa berpura-pura di depannya? Toby Mars mencibir, "Bukankah begitu? Tentu saja saya tidak akan begitu kampungan. Hanya saja ketika saya memecatmu nanti, saya harus tahu siapa namamu." Shania Southwest terkejut sesaat, menatap Toby Mars, dan kemudian tertawa dengan keras. Suara tawanya, hampir seperti ayam yang sedang bertelur.
Ya Tuhan, itu konyol bagiku, hahaha. Idiot bodoh, kamu adalah tukang pindah barang, mengatakan kamu ingin memecatku. Kamu pikir kamu adalah anak orang kaya tamu VIP di sini. Toby Mars tersenyum samar. Pada saat ini, tiba-tiba ada bunyi ding. Pintu lift berdering di sebelahnya. Seorang wanita dengan karakter luar biasa dan pakaian kerja berjalan keluar. Mengapa begitu ribut, Shania Southwest, ada apa dengan tukang pindah barang? Wanita itu bertanya dengan suara dingin, berjalan dengan beberapa dokumen di tangannya. Suaranya nyaring dan menyenangkan, sosoknya sangat proporsional, gaunnya menawan tetapi sangat sopan dan seksi. Rambut coklatnya dipanggung besar di belakang kepalanya, daun telinga memakai anting-anting bulat, auranya sangat kuat. Wanita itu berjalan ke arah Shania Southwest dan bertanya, ada apa? Manajer, bab 108. Shania Southwest berkata dengan ramah, ada senyum di wajahnya, begini, tukang pindah barang tidak melakukan pekerjaan dengan baik, dia membuat masalah di sini. Dia berdebat untuk menemuimu. Saya sedang mengusirnya keluar. Manajer, ternyata orang ini adalah Queen Langham. Toby Mars melihat dari atas ke bawah. Wanita ini cukup baik, elegan, cakap, dan cantik. Queen Langham merasa sedikit tidak senang ketika melihat Toby Mars menatapnya dari atas ke bawah. Seluruh tubuhnya memancarkan aura dingin, seperti gunung es yang indah. Dia berkata kepada Shania Southwest, baiklah, minta seseorang untuk mengusirnya. Sekarang aula konser berada dalam kondisi sensitif. Toko besar yang telah memesan aula konser 1 hari akan datang untuk memeriksa tata letaknya. Awasi semuanya dengan baik. Ya, manajer, Shania Southwest berkata seperti anjing penjilat. Segera setelah itu, dia menoleh dan berhadapan dengan Toby Mars. Ekspresi wajahnya berubah lebih cepat daripada membalik buku, dan mengutuk, sudah mendengar. Manajer telah berbicara, kamu segera keluar. Jika tidak keluar, saya akan memanggil satpam. Queen Langham melihatnya sekilas, lalu menoleh dan berjalan menuju pintu. Sekarang dia tidak punya waktu untuk berurusan dengan hal-hal kecil ini. Baru kemarin Vienna Concert Hall di-booking sehari oleh seorang pria misterius. Saya mendengar bahwa ini hanya untuk menyenangkan istrinya, mengatakan bahwa istrinya ingin bertemu dengan Tuan Judith Shulman. Harus tahu bahwa pertemuan pribadi dengan Judith Shulman, harga pertemuannya sangat mahal, harganya sudah mencapai ratusan ribu di internet. Dan pria kaya misterius itu benar-benar merubah rencana perjalanan Judith Shulman sehari, ditambah membooking seluruh aula konser, setidaknya harganya puluhan juta. Sungguh tidak manusiawi. Bos juga secara khusus menginstruksikan Queen Langham bahwa orang kaya misterius ini tidak boleh disinggung. Jika dia marah, seluruh Larnwick akan gemetar. Sebenarnya tidak perlu memberitahu Queen Langham, dia sudah tahu bahwa bosnya adalah sosok Taipan di Larnwick. Orang yang mampu membooking gedung konser sesuka hati, dan yang bisa membuatnya begitu takut jelas bukan orang biasa. Queen Langham melihat keluar pintu dengan cemas sambil melihat arlojinya. Kenapa masih belum datang? Pada saat yang sama, Toby Mars diam-diam mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Dia tersenyum sedikit dan menatap Shania Southwest yang terus-menerus memarahi dirinya. Shania Southwest melihat bahwa Toby Mars acuh tak acuh padanya. Dia tiba-tiba marah, dan memarahinya dengan keras, berani menelepon seseorang. Saya akan meminta satpam untuk mengusirmu sekarang. Tapi di sana, ponsel di saku celana Queen Langham berdering. Dia buru-buru mengeluarkan ponselnya, dan dia melihat nama kontak, Tuan Mars. Dia meminta nomor ini kepada bos. Bos memberikannya kepadanya, mengatakan bahwa dia tidak boleh mengungkapkan identitasnya. Tuan Mars ini adalah orang yang rendah hati dan tidak suka diganggu. Halo, Tuan Mars. Anda sudah sampai di mana? Saya akan segera keluar untuk menjemput Anda. Nada bicara Queen Langham segera berubah dari yang dingin menjadi sangat lembut dan penuh hormat. Namun, di sisi lain telepon, ada suara ribut dan suara laki-laki yang tidak senang. Lihat ke belakang. Melihat ke belakang, Queen Langham terkejut,
langsung berbalik seketika. Di belakangnya, beberapa pekerja sedang memindahkan meja dan kursi. "Oh," Shania Southwest menegur pemuda yang baru saja membuat masalah. Hanya saja wajah pemuda itu dingin saat ini. Dia sedang menelepon, dan tersenyum tipis padanya. "Tunggu." Queen Langham seketika merasa langit biru berubah mendung. Itu dia. Dia sebenarnya adalah Tuan Mars yang misterius. Queen Langham merasa panik. Dia tidak mengatakan apa-apa, langsung berlari ke arah Toby Mars, membungkuk 90 derajat, dan meminta maaf, "Tuan Mars, maaf, saya tidak melihat dengan jelas, telah membuat Anda tidak nyaman. Tolong maafkan saya." Bab 109. Queen Langham. Toby Mars berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, "Saya tidak terlalu puas dengan Anda. Saya juga tidak terlalu puas dengan tata letak ruang konser kali ini." Queen Langham sangat takut hingga jantung kecilnya berdebar kencang, betisnya gemetar, dan telapak tangannya berkeringat. "Tuan Maras, maaf, saya tidak mengaturnya dengan baik. Saya tidak tahu Anda akan datang terlebih dahulu." Queen Langham membungkuk. Sekarang terlihat penuh hormat dan ketakutan. Ini adalah Tuan Mars misterius yang membuking aula konser. Bos besar juga yang berulang kali meminta untuk memberikan servis yang baik. Mengapa? Karena orang terkaya di seluruh Crostone, Tuan Burt yang datang secara pribadi mencari bos besar dan membuking seluruh aula konser. Burt adalah sosok yang berkuasa. Harus tahu bahwa pemilik Vienna Concert Hall adalah pria kejam di Larnwick, salah satu dari 4 tokoh underworld yang hidup di dunia hitam dan putih, Zakaria Quendey. Siapa Zakaria Quendey? Tidak ada seorang pun di Larnwick yang tidak tahu namanya. Terlahir sebagai preman, selangkah demi selangkah, ia naik sampai ke posisi salah satu dari 4 tokoh underworld di Larnwick. Di antara 4 tokoh, reputasinya jelas bukan sebaik malaikat di Larnwick. Hitam dan putih, semua bergabung satu sama lain. Dapat dikatakan bahwa dengan sepatah kata Zakaria Quendey, tidak akan ada yang tidak bisa dia lakukan di Larnwick. Queen Langham telah mengikuti Zakaria Quendey selama bertahun-tahun, dia punya reputasi di Larnwick, masuk ke dalam kalangan atas di Larnwick. Seorang wanita arogan seperti dia, biasanya tidak akan menundukkan kepalanya kepada orang lain. Tetapi pada saat ini, dia menundukkan kepalanya ke Toby Mars. Karena dia jelas tahu siapa pemuda yang berdiri di depannya. Ketika Zakaria Quendey bertemu Burt kemarin, sikap sangat hormatnya. Bahkan dia berlutut di lantai untuk berbicara, membungkuk secara ekstrim. Pada saat itu, Burt hanya berkata, "Saya melakukan ini untuk tuan muda keluarga saya. Saya berharap kalian mengatur segalanya dengan baik dan menjaga semua hal tetap sederhana. Jangan mempublikasikannya." Orang seperti apa tuan muda yang dikatakan Burt? Queen Langham tidak berani membayangkan, dan terjaga sepanjang malam. Bahkan dengan sepatah kata dari Toby Mars, Queen Langham bersedia mengorbankan dirinya yang cantik untuk menyenangkan hati Toby Mars. Itu karena Zakaria Quendey mengungkapkan sesuatu malam itu, "Saya, Zakaria Quendey, memiliki pencapaian hari ini. Pertama adalah dihargai dari langit, kedua adalah diberi makan oleh langit. Langit ini adalah Tuan Burt. Dan Tuan Mars ini adalah majikan Tuan Burt. Kita harus memperlakukan mereka dengan hormat, jika tidak, jangankan saya Zakaria Quendey. Bahkan Larnwick, bisa dia guncang. Menakutkan, terlalu menakutkan." Toby Mars melirik Queen Langham dengan ringan, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lupakan saja, tidak ada masalah yang besar, saya akan melihat tempat konsernya." Namun, terdengar suara, Shania Southwest yang pergi mencari satpam. Dia memimpin beberapa satpam dengan senyum dingin di wajahnya, dan menunjuk ke Toby Mars dan berkata, "Ini dia, usir tukang pindah barang ini. Dia ada di sana, menodai Vienna Concert Hall kita saja. Selain itu, periksa apakah dia pencuri atau semacamnya." Mata Toby Mars tercengang, pupil matanya menyusut. Dia mendengus dingin, dan berkata kepada Queen Langham di depannya, "Manajer Queen, kamu uruslah." Tubuh Queen Langham bergetar,
mengetahui bahwa Tuan Mars sedang marah. Tuan Zakaria pernah berkata bahwa Tuan Mars tidak boleh marah, jika tidak, Larnwick pun bisa punah. Dia langsung melotot, berjalan dengan sepatu hak tinggi. Dia berjalan menuju Shania Southwest, mengangkat tangannya, dan menamparnya dengan marah. Plak, bunyi tamparan bergema di seluruh aula. Siapa yang memberimu perintah untuk mengusir Tuan Mars? Queen Langham memelototi Shania Southwest dengan sepasang mata aprikotnya, ingin mencabik-cabiknya. Jika bukan karena dia, Tuan Mars tidak akan begitu marah. Shania Southwest mencengkeram pipinya yang bengkak dengan cepat, baru bereaksi setelah sekian lama, dan bertanya dengan curiga, "Manajer, kenapa kamu menamparku?" "Siapa Tuan Mars?" Shania Southwest marah. Dia ditampar oleh Queen Langham tanpa alasan. Dia sangat marah. Jika bukan karena dia adalah seorang manajer, Shania Southwest pasti sudah lama mencabiknya. Bab 110. Hanya seorang wanita penggoda. Mengandalkan tubuh, wanita penggoda yang menggoda atasan. Setelah itu, Shania Southwest melampiaskan kemarahannya pada Toby Mars, menunjuk ke arahnya dan berteriak, "Mengapa kamu masih berdiri? Usir orang ini." Kata-kata keluar begitu saja. Plak, Queen Langham menamparkannya lagi. Pada saat ini Shania Southwest benar-benar tercengang, menutupi pipinya dengan tangannya. "Shania Southwest, kamu diam. Mulai sekarang, kamu dipecat, segera pergi dari sini." Queen Langham memarahinya dengan penuh amarah, dan menunjuk ke pintu. "Orang bodoh yang tidak bisa melihat jelas, jika ingin mati jangan menyeret saya masuk dalam air." "Manajer, apakah kamu gila? Mengapa kamu menamparkan saya? Apakah salah jika saya mengusir orang tidak jelas ini? Dan, atas dasar apa kamu memecat saya? Pacar saya adalah kepala bagian di sini." Shania Southwest sangat marah. Dari awal dia sudah tidak menyukai Queen Langham, gadis jalang ini tinggal bersama pacarnya sepanjang hari. Terakhir kali dia membuka kamar dengan pacarnya benar-benar memanggil nama perempuan itu. Sungguh menyebalkan. Bukankah dia hanya seorang manajer jelek? Apanya yang hebat? Buat apa berpura-pura? Karena kamu tidak sopan kepada Tuan Mars dan karena saya adalah manajer di sini." Queen Langham berkata dengan dingin. "Dasar sialan. Queen Langham, jangan omong kosong, kamu pikir kamu adalah manajer yang hebat. Pacarku masih seorang kepala bagian. Saya akan memberitahu pacarku dan mengadukanmu pada bos." Shania Southwest berjalan dengan marah dan pinggul bergoyang ke kiri dan ke kanan. "Bajingan, saya tidak percaya bahwa pacar saya tidak dapat membereskanmu, saya harus mengajarimu dengan keras." Queen Langham tersenyum dingin, "Mencari bos. Saya khawatir kamu bahkan tidak tahu bagaimana menulis kata mati." Dia kemudian berdiri di samping Toby Mars dengan hormat, dan berbisik pelan, "Tuan Mars, silahkan ikut saya." Toby Mars mengangguk dan mengikuti Queen Langham ke longe, ruang paling dalam di aula konser. Longe ini sangat sederhana dan mewah. Didominasi warna hitam dan putih. Terlihat elegan dan bersih. Dipadukan dengan emas di luar, terasa seperti surga yang unik. 4 dinding berwarna putih, ada 1 dinding kaca, di mana dapat melihat plano hitam dan emas. Toby Mars mengenali bahwa itu adalah piano Steinway sekejap mata. Sudah tidak diproduksi lagi. Harga di pasar lebih dari beberapa juta. Pada saat ini, Queen Langham telah melepas mantelnya. Dia memakai kemeja rendah hitam yang sangat seksi. Dia duduk berlutut di meja teh, sepasang tangan polos dengan alis putih dan lembut, membuat teh panas, bergerak dengan lancar dan sangat terampil. Kemudian, dia secara pribadi mengambil secangkir teh panas. Dia berjalan seperti model, ke arah Toby Mars yang sedang melihat piano, dan berbisik, "Tuan Mars, silahkan minum teh." Toby Mars mengambilnya dan minum, berseru, "Teh, White Spring dari East Mountain di Southstone, teh yang bagus, ada rasa manis, dan aroma yang menyenangkan." Namun, keahlian manajer Queen dalam membuat teh sangat luar biasa. "Tuan Mars, terlalu memuji. Saya menyangka bahwa Anda juga tahu tentang banyak teh." Queen Langham tersenyum. "Tidak tahu banyak,
hanya minum terlalu banyak sebelumnya. Toby Mars tersenyum. Queen Langham gemetar. Berapa banyak teh yang telah diminum sehingga bisa memiliki kemampuan seperti ini? Toby Mars duduk sebentar, mendengarkan pengaturan Queen Langham, kemudian bangkit berdiri untuk pulang. Tuan Mars, sudah mau pulang. Saya bisa mengajak Anda berkeliling dulu, kata Queen Langham. Toby Mars menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, saya harus pergi ke pasar sayur untuk membeli sayuran. Queen Langham mendengar hal ini dan gemetaran. Sosok seperti Tuan Mars malah seperti orang umum. Bahkan pergi ke pasar sayur untuk membeli sayuran sendiri, hidup biasa saja tanpa kemewahan. Toby Mars tidak mengatakan apa-apa, dan berbalik untuk pergi. Pada saat ini, pintu longe terbuka. Sania Southwest yang telah pergi dengan marah tadi, sekarang berada di belakang seorang pria parubaya dengan rambut berminyak. Tangannya memeluk pria itu dan wajah bangga. Queen Langham, apa maksudmu? Orangku, kamu berani memecatnya. Pria parubaya dengan rambut berminyak berteriak begitu dia memasuki pintu, dan langsung mengabaikan Toby Mars di satu sisi. Dia duduk tegak di sofa, meminum secangkir teh yang baru saja diminum Toby Mars, dan mengutuk, apa-apaan itu, sangat tidak enak bersambung ke bab 111, terima kasih.